Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky rahimakumullah. Kisah kali ini Rizky baru pertama kali membahasnya. Kisah kali ini adalah tentang malaikat Mikail yang menahan matahari dengan sayapnya. Sebelum membahasnya, mari kita belajar bersama untuk mengenal sosok malaikat Mikail ya sobat. Malaikat Mikail merupakan salah satu pembantu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit. Sebagaimana hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah menguatkanku dengan 4 pembantu. 2 dari penduduk langit yaitu Jibril dan Mikail, dan dari penduduk bumi yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Dalam tradisi Islam, Mikail dikatakan memakai jubah berwarna hijau jamrud, memenuhi bentengan langit. Tiap helai rambutnya berisi ribuan wajah yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kepala malaikat Mikail hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faron, yang jika seluruh air di lautan dan sungai disiramkan ke atas kepalanya, niscaya tidak akan sedikit pun akan jatuh melimpah. Seluruh anggota tubuhnya terbuat dari nur atau cahaya dan berbulu za'faron. Yang unik dan istimewa yaitu ada 1 juta wajah di setiap helai bulu-bulu yang dimilikinya. Dan setiap wajah mempunyai 1 juta mata yang senantiasa menangis untuk memohon rahmat bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Tidak hanya itu, setiap wajah memiliki 1 juta mulut, yang mana mulut tersebut memiliki lidah dengan jumlah yang sama dan menguasai 1 juta macam bahasa. Dan juga setiap lisan yang dimiliki membaca istighfar untuk orang-orang mukmin yang berdosa. Malaikat Mikail adalah salah satu malaikat utama yang namanya disanding bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Tugas malaikat Mikail yaitu memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup. Dalam Islam ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Di antaranya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk taat dan beribadah kepadanya serta mengerjakan semua tugas-tugasnya sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula mereka letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19-20. Selain memberi rezeki, malaikat Mikail diberi tugas mengatur tumbuh-tumbuhan dan hujan, angin, petir, dan segala tanaman yang ada di muka bumi. Malaikat Mikail bertugas sejak Allah mengutus para nabi hingga pernah menemani Rasulullah SAW pada permulaannya. Dalam Al-Quran terdapat penyebutan malaikat Jibril dan Mikail secara bersamaan dalam 1 ayat berikut. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Imam Ahmad dengan sanadnya dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW mi'raj ke langit, baginda berada meminta keterangan pada malaikat Jibril. Mengapa diri sendiri tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Malaikat Jibril menjawab, malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan. Adapun wujud malaikat Mikail, dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faron. Jika seluruh cairan di lautan dan di sungai, di muka bumi ini disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak setitik pun akan jatuh melimpah.
Di atas setiap bulu-bulunya terdapat sebanyak 1 juta muka. Setiap muka malaikat Mikail ini mempunyai 1 juta mulut, dan setiap mulut mempunyai 1 juta lidah. Manakala setiap lidah-lidahnya boleh bercakap 1 juta bahasa atau lisan. Setiap 1 juta lisan itu adalah membaca istighfar pada Allah bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Setiap 1 juta muka atau wajahnya mempunyai 1 juta mata. Tiap-tiap matanya senantiasa menangis karena memohon rahmat bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Tiap-tiap matanya yang menangis itu mengeluarkan 7.000 titisan air mata. Setiap titisan cairan mata itu Allah ciptakan 1 malaikat karubiyun yang serupa dengan malaikat Mikail. Setiap malaikat-malaikat ini bertugas bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat. Wallahu alam. Nah sobat, di atas kita sudah belajar tentang mengenal malaikat Mikail. Sekarang Rizky akan membahas tentang malaikat Mikail menahan matahari dengan sayapnya. Dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usfuriyah, nasihat-nasihat ringan, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang mengagumkan karena penghormatannya kepada orang tua. Dikisahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu suatu hari bergegas untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Ketika di perjalanan, beliau bertemu orang tua renta sedang berjalan kaki perlahan. Sayyidina tidak mendahuluinya karena beliau memuliakan dan menghormati orang tua yang kepalanya telah dipenuhi uban. Beliau tetap berjalan di belakang kakek itu hingga waktu mendekati terbitnya matahari. Ketika kakek renta itu sampai di pintu masjid, ia tidak mau masuk ke dalam masjid, sehingga Sayyidina Ali beranggapan bahwa kakek itu seorang Nasrani. Maka Sayyidina Ali pun memasuki masjid dan mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan ruku. Nabi SAW memanjangkan rukunya seukuran 2 kali ruku hingga Sayyidina Ali mendapati beliau SAW. Selesai sholat beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku di salat ini? Engkau belum pernah melakukan hal seperti ini." Rasulullah SAW menjawab, "Ketika aku ruku dan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim seperti biasanya, lalu aku hendak mengangkat kepalaku i'tidal, datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan meletakkan sayapnya di atas punggungku. Dia menahanku agak lama. Ketika dia mengangkat sayapnya, barulah aku mengangkat kepalaku i'tidal." Lantas para sahabat bertanya, "Mengapa Jibril melakukan hal ini?" Nabi menjawab, "Aku belum menanyakannya kepada Jibril tentang hal tersebut." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mendatangi beliau SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali bergegas untuk berjamaah. Kemudian dia berjalan, dia bertemu orang tua renta Nasrani. Sedangkan Ali belum tahu kalau dia orang tua renta adalah orang Nasrani. Dia begitu menghormatinya sebab ubannya dan tidak mendahuluinya serta menjaga haknya. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku untuk menahanmu dalam keadaan ruku hingga Ali mendapati sholat subuh." Dan yang menakjubkan adalah Allah Ta'ala menyuruh malaikat Mikail alaihissalam menahan matahari dengan sayapnya hingga matahari tidak terbit agak lama karena Sayyidina Ali. Derajat ini sebab hormat kepada orang tua renta walaupun dia seorang Nasrani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memandang wajah orang tua yang renta di pagi dan sore seraya berfirman, 'Wahai hambaku, usiamu telah tua, kulitmu telah keriput, tulangmu telah keropos, ajalmu telah dekat, dan tibalah waktu kedatanganmu kepadaku.
Maka malulah kepadaku, karena aku malu pada ubanmu untuk menyiksamu di neraka. Demikianlah kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang menakjubkan. Pelajaran yang bisa kita petik adalah anjuran untuk senantiasa menghormati dan memuliakan orang tua. Selain itu, hikmah bagi orang yang berusia lanjut dan berambut beruban agar memperbanyak ibadah kepada Allah sebelum ajal menjemput. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah mengimani malaikat Mikail. Seseorang yang meyakini adanya malaikat Mikail dengan tugas di atas akan memiliki sejumlah sikap positif dalam konteks yang berkaitan dengan alam. 2 di antaranya. 1. Dia tidak mencela keadaan alam, baik panas, hujan, maupun dingin. Dia menyadari semua itu merupakan tindakan malaikat Mikail dan menghormatinya sebagai penerima tugas dari Tuhannya. Mungkin si hamba berteduh dari hujan agar tidak kuyup dan sakit. Akan tetapi yang pasti, dia tidak mengutuki hujan tersebut dengan bahasa-bahasa yang menyakiti hati petugasnya atau bos di belakangnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Anak Adam telah menyakiti aku. Dia mencaci maki masa, padahal akulah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti." Hadis riwayat Bukhari nomor 4826 dan Muslim nomor 2246 dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW jelas-jelas melarang manusia mencela alam. Beliau SAW bersabda, "Janganlah kamu mencaci maki angin." Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Ka'ab. Dosa mencela alam tidak main-main, kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan kalimat yang ia anggap biasa, tetapi karenanya ia terjun ke dalam neraka sejauh 7 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, dia memuji Allah atas segala keadaan alam dan memohon rahmat di dalamnya. Dia menyadari pada setiap cuaca dan musim ada rezeki bagi makhluk Allah. Jika dirinya tidak termasuk, mungkin saudaranya yang lain sesama makhluk Allah. Tetapi dia tetap berharap, doa, dan bersikap optimis. Ada banyak kebaikan yang terkandung di dalam cuaca tersebut yang Allah sengaja ciptakan untuk dirinya. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 2 doa yang tidak akan ditolak. Doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Beliau juga bersabda, angin itu merupakan rahmat Allah. Dia datang dengan membawa rahmat dan datang dengan membawa azab. Jika kalian melihatnya, maka janganlah kalian mencelanya. Mintalah kebaikannya kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Hadis riwayat Abu Daud Hasan. Nabi sendiri apabila melihat hujan turun, beliau berdoa, "Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat kebaikan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam doanya yang lain, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan sesuatu yang ada di dalamnya, dan kebaikan sesuatu yang dia diutus dengannya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan sesuatu yang ada di dalamnya, dan kejahatan sesuatu yang dia utus dengannya." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.